Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprija Mara Karyusmita dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya akan menampilkan ceramah singkat atau kultum dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta nikmat iman kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya dan kita selaku umatnya. Amin, 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 ya robbal alamin. Video kali ini saya akan membawakan kultum yang bertemakan sabar berbuah manis. Sabar adalah bertahan dan menahan diri dalam menghadapi sesuatu dalam ketenangan dan tanpa mengeluh. Allah telah jadikan kebaikan bagi para hambanya yang beriman dalam setiap keadaan mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Baik ketika tertimpa musibah atau ketika senang, atau tertimpa sesuatu yang tidak mereka senangi. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 5. Namun tentunya tidaklah mudah untuk menjadi seseorang yang sabar. Allah berfirman, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Memang melatih kesabaran itu berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Berbicara tentang sabar, jadi sabar itu terbagi 3 jenis. Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar dari ketiga jenis tersebut. Yang pertama, sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub, yaitu Nabi Ayah Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasobrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja meminta pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana dalam Al-Quran. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran beliau yang tunjukkan. Yang kedua, sabar melawan dalam godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana sikap Nabi Yusuf? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini.
dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan ia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat padaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Di mana dalam surat Yusuf Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia berkata, "Agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun, sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan, dan pada masa itu mereka memeras." Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dengan penuh kesabaran tersebut, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Jadi kesimpulan dari tema yang saya bawakan ini adalah, jadilah orang yang sabar kapanpun dan dimanapun, walau itu berat. Tetapi kita harus yakin, dengan sabar kita akan mendapatkan hasil yang manis. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sebagai manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.